Bab 25. Mei kaget dan berbalik untuk menatap Sean. Ada apa denganmu? Apa kamu bilang? Apa kamu tahu berapa harga mobil itu? Kau tahu berapa banyak kursi roda yang bisa dibeli oleh satu roda mobil itu? Aku beritahu sekarang. Kamu tidak akan pernah mengendarai mobil seperti itu seumur hidupmu. Jadi, jangan terlalu dipikirkan. Mei menyilangkan tangannya di depan dada dan mencibir. Tak. Sean tidak mau mengatakan apapun dan mengeluarkan tangannya. Ia mengambil kunci di atas meja dan meletakkannya. Dia tidak perlu mengatakan apapun, hanya menunjukkan kuncinya. Mei mulai melihat kunci mobil tanpa sadar. Kuda hitam berlatar kuning. Logo unik Ferrari tiba-tiba menarik perhatiannya. Mei langsung terkejut. Sean benar-benar mengeluarkan kunci mobil itu. Ferrari, yang bernilai jutaan dolar di luar, benar-benar miliknya. Detak jantung Mei meningkat. Mulutnya juga bergerak. Ada apa ini? Bagaimana Sean bisa membeli mobil mewah seperti ini? Apa dia masih punya banyak uang? Atau mungkin, dia memiliki latar belakang yang mencurigakan. Saat ini, Mei memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Aku harap kamu bisa mengubah dirimu, kata Sean pada Mei. Karena memikirkan Nora, aku bisa memaafkan semua perbuatanmu padaku. Beri aku waktu lagi. Aku akan memberikan semua yang kamu dan Nora inginkan, kata Sean dengan nada serius sambil perlahan mendongak. Dia mau bicara begitu banyak itu semua karena Nora. Kamu. Mei tidak tahu harus berkata apa. Dia bingung saat ini. Dia terkejut atas perkataan Sean, dan kunci Ferrari yang dikeluarkan oleh Sean. Saat ini, dia banyak berpikir. Nora, aku perlu bicara denganmu di luar, kata Mei pada Nora. Lalu Mei berbalik dan keluar. Nora menatap Sean. Tapi dia tetap mengikuti Mei dan keluar. Sean duduk di kamar dan melihat jam. Ia bersiap mengobati kakinya. Di ruang tamu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Tanya Mei pada Nora setelah terdiam beberapa saat. Itu milik Sean. Nora menjawab Mei tanpa ragu. Tidak mungkin. Mei sama sekali tidak percaya. Mana mungkin dia bisa membeli mobil mewah seperti itu? Sejujurnya, apakah dia mampu membeli bensin untuk mobil itu? Mei mencibir. Dia tidak akan pernah percaya bahwa orang miskin seperti Sean bisa membeli mobil mewah seperti itu. Nora ingin mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari orang lain. Tapi dia tidak mengatakannya setelah mempertimbangkannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat ingin Mei dan keluarga Perkins menerima Sean. Bu, Sean bukannya tidak berguna seperti anggapan ibu. Nora berusaha meyakinkan Mei. Nora berhenti bicara sedikit lama. Sean melindunginya 2 kali dalam hari yang sama. Itu membuatnya benar-benar tersentuh dalam pikirannya. Apa dia menarikmu dengan mobil? Apa kamu masih berpikir itu adalah mobilnya? Mei sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak enak. Cara Sean berbicara padanya dan sikap arogannya beberapa waktu lalu membuatnya benar-benar tidak nyaman. Tidak peduli itu miliknya atau bukan. Setidaknya dia membuktikan kalau dia tidak sejahat itu, ucap Nora pada Mei. Keluarga Perkins selalu mengatakan bahwa mereka sudah membantunya. Ibu harus memberinya kesempatan untuk membalas kebaikan itu. Dia punya potensi. Aku tahu itu. Nora mengatakannya tanpa berpikir panjang. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Bukan urusanmu kalau dia punya potensi. Mei tidak mempercayainya. Apa kamu benar-benar sudah jatuh cinta pada si cacat ini? Mei tercengang dan mencibir saat mendengar apa yang dikatakan Nora. Tidak. Bukan begitu. Nora menundukkan kepalanya sedikit. Aku hanya ingin bertanggung jawab. Lagi pula, itu adalah perintah kakek. Mei melambaikan tangannya dan menghentikannya sebelum Nora selesai bicara. Hentikan saja. Aku tidak perlu tahu apakah dia memiliki potensi. Potensi adalah hal yang paling tidak berharga di dunia.
Mengapa aku harus merelakan orang sukses untuknya dan bertaruh jika dia memiliki potensi? Mei mengatakannya dengan sangat lugas, yang membuat Nora sama sekali tidak bisa melawannya. Tuan Ethan lebih baik darinya dalam hal apapun. Setidaknya Tuan Ethan sehat. Sedangkan Sean, ia akan cacat seumur hidupnya. Dan aku lebih suka kamu tidak pernah menikah daripada menikah dengan orang cacat seumur hidupku. Mei berdiri setelah mengatakannya dengan suara yang kuat. Kemudian dia membanting pintu dan pergi ke kamarnya. Nora menghela napas ringan dan mengepalkan tangannya. Setelah beberapa menit, Nora mengetuk pintu Sean dan bertanya. Sean, saatnya mandi. Apa kamu butuh bantuan? Nora bertanya padanya. Nora sedikit tersipu ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia telah merawat Sean selama 2 tahun terakhir. Tentu saja, dia juga akan melakukan hal-hal sepele untuk Sean. Ketika pikiran Sean belum pulih, ia seperti bocah saja. Nora tidak merasakan apa-apa saat itu. Sekarang Sean sudah benar-benar pulih. Dia adalah seorang pria di masa jayanya sekarang. Nora merasa dia tidak bisa melakukan hal-hal ini untuknya lebih lama lagi. Bab 26. Aku bisa sendiri. Terima kasih ya. Terdengar suara Sean dari kamarnya. Baiklah. Nora merasa lega. Tapi dalam hatinya, dia merasa sedikit kecewa, entah kenapa. Di malam hari, sudah cukup lama dia tidak mengobati kakinya, kini dia melakukannya lagi. Orang normal tidak akan pernah tahan untuk melakukan perawatan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan bagi Sean, rasanya juga sakit. Tapi sekarang, dia sudah sangat ingin berdiri seperti orang normal. Jadi, dia harus menahan semua rasa sakit itu, dan pulih secepatnya. Hah? Sean menarik napas panjang setelah beberapa saat dan menyudahi perawatannya. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Aku sudah 2 tahun tidak melakukan olahraga apapun. Aku benar-benar lemah sekarang. Seru Sean. Gumam Sean sambil mengulurkan tangannya dan mengetuk. Baiklah. Ketika Sean hendak tidur, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah luar. Itu suara seorang wanita. Suara yang didengarnya pelan dan begitu menarik. Sama seperti apa yang dia dengar membuatnya tersipu. Sean tidak mau memedulikannya saat memikirkan Mei dan suaminya. Tapi suara yang ia dengar lebih mirip suara Nora. Sean mengernyit. Namun dia tetap melajukan kursi rodanya dan membuka pelan pintunya. Lalu dia pergi ke kamar Nora. Kamar Nora bersebelahan dengan kamar Sean. Nora menjaga Sean sepanjang waktu. Jadi dia tidak akan jauh dari Sean. Semakin Sean mendekat ke kamar Nora, semakin jelas Sean bisa mendengar suara menarik itu. Pasti ada yang salah. Sean mendengarkannya dengan seksama. Ia merasa seperti ada sedikit rasa sakit dalam suara Nora. Sean tidak ragu lagi. Ia membuka pintu dan bergegas ke ranjang dengan tergopoh-gopoh. Nora sedang berada di atas ranjang. Gaun tidur sutra biru langit menunjukkan sosoknya yang luar biasa. Namun saat ini, Nora meringkuk dan meletakkan tangan di perutnya. Dia menunjukkan ekspresi sakit dan menggerang dari waktu ke waktu. Ada setengah gelas air hangat di meja samping tempat tidur. Sean menyadari apa yang telah terjadi ketika ia melihatnya. Nora merasa sangat sakit di bagian perut. Dia bahkan tidak sadar kalau ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Itu sangat menyakitkan. Nora mengertakkan gigi dan berusaha keras menahan rasa sakitnya. Nora. Sean memanggilnya. Tiba-tiba, Nora merasa tangannya perlahan dipegang oleh sebuah tangan yang hangat. Tangan besar yang hangat yang membuat Nora merasa lebih baik. Sean, kenapa kamu kemari? Keluar dari kamarku! Nora perlahan membuka matanya dan berteriak ketika melihat Sean. Jangan bergerak. Ini akan segera selesai. Sean meraih tangannya dan menemukan titik akupuntur yang tepat.
Kemudian dia mulai perlahan memijat tangannya. Tidak ada gunanya. Aku telah mencoba berkali-kali melakukan ini sebelumnya. Tapi tidak berhasil sama sekali. Nora tahu apa yang ingin Sean lakukan dan menggeleng. Mereka tidak bisa melakukannya. Tapi aku bisa. Sean tidak terlalu banyak bicara. Dia mulai menggunakan kekuatan yang tepat untuk melakukan pijatan di tangan Nora. Nora tidak akan pernah percaya. Sepertinya Scott benar-benar sangat menghormati Sean. Tapi bagaimana Sean bisa menganggapnya dokter sungguhan? Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa pil? Nora ingin meraih tangannya kembali. Tapi dia tidak tega melakukannya ketika melihat keseriusan Sean. Jadi, dia membiarkan saja Sean mencobanya. Sean menekan tangannya dengan kekuatan yang tepat, yang membuat Nora merasa nyaman. 1 menit. 2 menit. Nora terkejut saat mengetahui rasa sakit di perutnya perlahan menghilang dengan pijatan Sean. Nora mendongak kaget karena tidak percaya. Tidak apa-apa. Ini akan segera selesai. Sean tidak berhenti memijat tangannya. Nora terkejut saat mengetahui bahwa tangan Sean seperti sihir. Sementara Sean terus memijat tangannya, rasa sakitnya semakin berkurang hingga benar-benar menghilang. Dia merasa sangat nyaman setelah itu. Dia jadi merasa lebih segar. Astaga! Ini kebetulan, kan? Dia masih tidak percaya. Ini pasti kebetulan. Rasa sakitnya seharusnya hampir hilang, bukan? Nora menatap Sean dengan ketidakpercayaan di matanya. Kamu akan tahu jika itu adalah kebetulan lain kali. Sean tersenyum pada Nora. Tapi aku tidak akan membiarkannya terjadi padamu lagi. Kamu itu lemah. Aku akan mengontrol pola makan harianmu dan merawatmu di masa depan. Sean menurunkan tangan lembutnya. Dia menatap Nora dan kembali tersenyum. Nora bingung dengan apa yang terjadi. Apakah ini berarti Sean benar-benar tahu kemampuan medis? Dan dia benar-benar ahli dalam hal itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Nora menggigit bibir merahnya dan berpikir. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakannya. Sean mendongak menatap Nora. Ia terenyuh dalam hatinya saat ini. Sean berada dalam perang selama bertahun-tahun. Dia hanya ingin membunuh musuh dan melindungi negaranya. Dia tidak pernah terganggu oleh kasih sayang antara pria dan wanita. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang percintaan. Meskipun ada gadis-gadis baik di angkatan darat yang sangat menyukainya, Sean sama sekali tidak pernah peduli. Saat ini, Nora tersipu. Ada rona sakit di wajah cantiknya. Sungguh membuat Sean mengkhawatirkannya ketika melihat wajah Nora yang merona. Sean dan Nora saling berpandangan. Suasana di ruangan itu berangsur-angsur berubah. Mereka berdua masih muda dan itu di malam hari. Dan mereka tinggal di kamar yang sama. Ya. Sean terbatuk untuk menutupi rasa malunya. Aku akan kembali. Sean yang mengambil inisiatif. Sean perlahan menggerakkan kursi rodanya. Nora menatap Sean dan menggigit pelan bibirnya. Kamu mau kemana? Bab 27. Kamu mau kemana? Nora semakin tersipu malu setelah dia menanyakan hal itu. Dan Sean juga kaget. Dia pergi berperang sejak lama. Dia telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun ini. Jadi Sean jauh lebih tenang dari orang lain. Dia begitu tegas sehingga dia tidak mudah tersentuh. Namun saat ini, ia gugup tanpa alasan. Aku akan kembali untuk beristirahat. Jawab Sean pelan sambil membelakangi Nora. Bagaimana jika aku merasakan sakit lagi? Nora bertanya pada Sean. Nora mencebikkan bibir merahnya. Dia bahkan tidak sadar dia bertingkah seperti anak manja saat mengatakannya. Kalau begitu, aku akan datang lagi.
Kamu sedang datang bulan sekarang. Jadi istirahat saja. Sean perlahan meninggalkan kamar setelah mengatakan itu. Baiklah. Sepertinya dia cukup lembut. Nora berbicara sendiri dengan ekspresi wajahnya yang tak terkatakan. Setelah Sean pergi, Nora bergerak-gerak di tempat tidurnya. Dia sama sekali tidak bisa tidur. Adegan yang terjadi belakangan ini berputar dalam benaknya seperti film. Sean benar-benar sangat mengejutkannya setelah ia sembuh. Dan itu juga benar-benar mengubah sesuatu dalam hidup Nora. Semua ini membuat Nora memiliki emosi yang berbeda dalam pikirannya terhadap Sean. Mereka tinggal bersama selama 2 tahun penuh. Pasti ada rasa bahkan jika mereka memiliki peliharaan. Belum lagi Nora dan Sean sama-sama manusia biasa. Nora, kamu mulai menyukainya, bukan? Tapi jika kamu tidak menyukainya, bagaimana mungkin kamu bersedia merawatnya selama 2 tahun? Nora berkata pada dirinya sendiri sambil bergerak-gerak gelisah. Dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya dan menelpon sahabatnya. Regina Achard, sahabat Nora. Mereka adalah teman sebangku dari SD sampai SMA. Regina memiliki nama yang feminin. Tapi dia benar-benar gadis yang tangguh. Dia ingin bergabung dengan Angkatan Darat dan melindungi negara sejak dia masih kecil. Setelah mereka lulus SMA, Nora melanjutkan ke universitas. Dan Regina bergabung dengan Angkatan Darat sesuai keinginannya. Regina tergabung dalam Angkatan Darat selama bertahun-tahun. Nora mendengar Regina berprestasi baik di Angkatan Darat, bahkan lebih baik daripada para pria. Mereka selalu menghubungi satu sama lain. Nora, kenapa kamu menelponku selarut ini? Apa terjadi sesuatu padamu? Suara Regina keluar dari telepon. Suaranya lugas, yang membuat Nora merasa Regina kuat. Tidak. Aku hanya sedang kesal. Nora berhenti beberapa saat. Kemudian dia hanya memberitahu Regina apa yang terjadi akhir-akhir ini. Nora, apa kamu sudah jatuh cinta padanya? Aku beritahu, ya. Kita para gadis tidak boleh merendahkan diri kita. Hibur Regina pada Nora. Meskipun reputasimu hancur karena dia, kamu tetaplah gadis tercantik di kota Riverfall. Kamu akan bertemu banyak pria baik setelah meninggalkannya. Regina dengan tajam menjawabnya setelah mendengar apa yang terjadi dari Nora. Nora hanya diam membisu. Itu adalah gaya Regina. Dia tidak pernah bertele-tele. Cara Regina melakukan sesuatu benar-benar membuat Nora sedikit iri padanya. Nora, aku tidak merendahkannya. Tapi dia benar-benar tidak pantas untukmu. Ada begitu banyak pria baik di dunia. Kamu hanya belum menemukannya. Aku akan menikah dengan pria seperti jenderal jika harus menikah. Ketika Regina berbicara tentang jenderal, nada tajamnya tiba-tiba menjadi lembut. Nora menggeleng tidak berdaya. Regina melakukan semuanya dengan cepat dan bersih. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lupakan adalah jenderal yang dia bicarakan. Aku mendengar kamu berbicara tentang jenderal untuk kali. Jadi siapa dia? Nora tertarik pada pria itu. Bahkan gadis tangguh sepertimu saja tertarik. Sekarang gue penasaran banget sama dia. Nora tertawa dan berkata pada Regina dengan nada bercanda. Dia, identitasnya adalah rahasia bintang 5. Jadi aku tidak bisa bercerita banyak tentang hal itu. Bagaimanapun, dia sangat baik dan kuat. Dia bergabung dengan Angkatan Darat ketika dia masih remaja. Dia menjadi jenderal terhebat ketika dia baru berusia 20 tahun. Dia memiliki pandangan ke depan dan pandai dalam taktik. Dia memiliki moralitas yang tinggi dan memenangkan begitu banyak medali selama perang. Semua kata-kata yang baik dapat digunakan pada dirinya. Dalam perang 2 tahun lalu, dia menyerang lebih dulu.
Dia membunuh 10 jenderal musuh kita sendirian dan maju medan perang sejauh ribuan kilometer. Dia sangat legendaris. Regina begitu bersemangat saat mengatakan tentang hal itu. Dia sangat memujanya,